Implementasi strategi, isu-isu keuangan. Apa itu implementasi strategi? Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategi ini merupakan wujud pelaksanaan dari perencanaan strategi yang telah dibuat oleh manajemen guna mencapai tujuan perusahaan tersebut. Implementasi strategi disebut juga sebagai tahapan dari tindakan manajemen strategi. Isu-isu keuangan. Mendapatkan modal untuk melaksanakan strategi. Implementasi strategi yang berhasil sering membutuhkan modal tambahan. Selain laba bersih dari operasi dan penjualan aset, ada dua sumber modal bagi suatu perusahaan, yaitu hutang dan ekuitas. Perusahaan perlu menentukan campuran yang tepat dari utang dan ekuitas untuk mendapatkan strategi modal yang berhasil. Analisis EPS atau EBIT adalah alat yang berharga untuk membuat keputusan pembiayaan modal yang diperlukan untuk menetapkan strategi. Tetapi beberapa pertimbangan harus dibuat setiap kali menggunakan teknik ini. Pertama, tingkat keuntungan mungkin lebih tinggi untuk saham atau utang alternatif ketika tingkat EPS lebih rendah. Analisis EPS atau EBIT dapat digunakan untuk menentukan apakah semua saham, semua utang, atau beberapa kombinasi dari saham dan utang adalah yang terbaik alternatif pembiayaan modalnya. Bila menggunakan analisis EPS atau EBIT, waktu dalam kaitannya dengan pergerakan harga saham, suku bunga, dan harga obligasi menjadi penting. Pada saat harga saham tertekan, utang mungkin terbukti menjadi alternatif yang paling cocok dari dua biayaan dan sudut pandang permintaan. Namun ketika biaya modal atau suku bunga yang tinggi, penerbitan saham menjadi lebih menarik. Proyeksi laporan keuangan. Analisis proyeksi laporan keuangan atau Projected Financial Statement Analysis adalah teknik utama dalam implementasi strategi karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Terdapat 6 tahap dalam membuat suatu analisis proyeksi keuangan. Yang pertama, siapkan proyeksi keuangan sebelum neraca. Yang kedua, gunakan metode presentasi penjualan. Yang ketiga, hitunglah proyeksi laba bersih. Yang keempat, gunakan laba bersih dengan dividen. Yang kelima, proyeksikan pos-pos di neraca dimulai dari laba ditahan dan kemudian perkirakan modal pemegang saham, utang jangka panjang, utang jangka pendek, total utang, total aktiva, aktiva tetap dan aktiva lancar. Yang keenam, berikan penjelasan atau keterangan terhadap laporan yang diproyeksikan. Anggaran keuangan. Anggaran keuangan atau financial budget adalah dokumen yang memperlihatkan secara detail bagaimana dan bisa diperoleh dan dibelanjakan untuk suatu periode tertentu. Biasanya anggaran yang dipakai adalah anggaran tahunan. Ada beberapa bentuk anggaran yang dipakai seperti anggaran kas, anggaran operasi, anggaran penjualan, anggaran laba, anggaran pabrik, anggaran modal, anggaran pengeluaran, anggaran devisi, anggaran variabel, anggaran fleksibel, dan anggaran tetap. Mengevaluasi nilai dari suatu bisnis. Mengevaluasi nilai dari suatu bisnis, worth of a business, adalah hal yang penting bagi implementasi strategi karena strategi yang integratif, intensif, dan diverifikasi biasanya diterapkan dengan mengambil alih lain. Diverifikasi biasanya diterapkan dengan mengambil alih perusahaan lain. Strategi lainnya seperti pengunduran diri atau divest mungkin bisa mengakibatkan terjualnya satu divisi dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Untuk menentukan nilai bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 3 pendekatan utama: apa yang dimiliki perusahaan atau apa yang diberikan perusahaan ke pasar. Pendekatan pertama adalah menentukan nilai bersih atau modal pemegang saham. Pendekatan kedua untuk mengukur nilai perusahaan tumbuh dari keyakinan bahwa nilai dari setiap bisnis sebagian besar harus didasarkan pada masa depan manfaat pemiliknya yang berasal dari laba bersih. Pendekatan ketiga disebut metode rasio harga pendapatan. Untuk menggunakan metode ini, bagilah harga pasar saham biasa perusahaan dengan pendapatan tahunan per saham dan kalikan angka ini dengan laba bersih rata-rata perusahaan selama 5 tahun terakhir. Metode keempat dapat disebut juga metode saham yang beredar. Untuk menggunakan metode ini, hanya kalikan jumlah saham yang beredar dengan harga pasar per saham dan tambahkan nilai premium. Menentukan apakah perlu go public. Go public akan menjual persentase kepemilikan perusahaan Anda kepada orang lain dalam rangka untuk meningkatkan modal dan akibatnya akan melemahkan kontrol pemilik perusahaan.
Go public tidak dianjurkan untuk perusahaan dengan penjualan kurang dari 10 juta dolar karena biaya awal akan sangat tinggi bagi perusahaan untuk memperoleh arus kas yang cukup. Selain biaya awal yang terlibat dengan penawaran saham, ada biaya dan kewajiban yang terkait dengan pelaporan dan manajemen di sebuah perusahaan publik. Untuk perusahaan dengan lebih dari 10 juta dolar dalam penjualan, go public dapat memberikan keuntungan besar. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal untuk mengembangkan produk baru, membangun pabrik, memperluas, tumbuh, dan memasarkan produk dan layanan yang lebih efektif.